Hizbullah memukul mundur pasukan infanteri Israel dari wilayah yang disebutnya sebagai jantung Lebanon. Dilaporkan Hizbullah telah memberikan pelajaran yang sama kepada IDF hingga harus menuai kegagalan yang sama pula dari perang tahun 2006. Mengutip Tribun News pada 10 November, jantung Lebanon itu berada di desa Aita al-Sha'ab, disebut lokasi yang menjadi simbol perlawanan. Sebuah upaya penangkapan Aita al-Sha'ab dianggap sebagai tujuan moral dan strategis bagi Israel, mengingat reputasinya dari perang tahun 2006 di mana gagal merebut dan menderita korban yang relatif besar dalam prosesnya. Desa Aita al-Sha'ab disebut sebagai jantung perlawanan Lebanon, sehingga setiap serangan di lokasi tersebut hanya akan menguatkan tekad perlawanan untuk bertahan. Kini di tahun 2024, IDF melancarkan ratusan serangan udara dan artileri ke lokasi yang sama, namun menuai hasil yang sama pula. IDF hanya menerima pukulan dan harus mundur dari Aita al-Sha'ab, menjadi pelajaran kembali menerima kegagalan. Gempuran dari puluhan roket Hizbullah menghantam Teluk Haifa hingga Galilea atas. Lontaran puluhan roket itu dikabarkan juga memicu sirine di 5 kota di Israel meraung hingga berbunyi keras. Mengutip Tribun News dan Yediot Ahronot pada 10 November, serangan Hizbullah itu diketahui telah terjadi pada Sabtu 9 November 2024. Dilaporkan bahwa satu di antara roket mendarat di daerah terbuka dekat Kiryat Bialik di Teluk Haifa. Bahkan sebelumnya, sirene serangan udara berbunyi di 5 kota seperti Acre, Kfar Masarik, kawasan industri Sa'ar HaNegev, Ein Hamifrats, dan Kiryat Bialik, Haifa. Selain itu dilaporkan juga bahwa 5 roket lainnya mengarah ke kota Safed di Galilea atas. Namun IDF mengklaim berhasil mencegat beberapa rudal, sementara yang lainnya mendarat di lapangan terbuka tanpa menimbulkan korban luka. Sementara itu Israel juga masih gencar melakukan serangan udara ke wilayah Lebanon dan terbaru melakukan 14 serangan serentak dalam 24 jam terakhir di pinggiran selatan Beirut. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump berencana untuk membuat Iran serta proksinya mati kutu. Beberapa rencana Trump itu diantaranya adalah menghentikan program nuklir hingga mencekik penjualan minyak Teheran. Mengutip Tribun News pada 10 November, hal itu menurut laporan dari Wall Street Journal pada Jumat 8 November 2024. Diketahui tujuan dari rencana Trump adalah melemahkan dukungan Teheran untuk proksi dan sekutunya dalam poros perlawanan. Serta tujuan lain dari niat Trump itu adalah hanya untuk menghentikan program nuklir Iran yang disebut mengancam. Dengan begitu, rencana Trump diantaranya secara drastis meningkatkan sanksi terhadap Iran serta mencekik penjualan minyak Teheran. Menurut orang-orang yang diberi pengarahan tentang rencana awal Trump tersebut, tim think tank baru Presiden Amerika Serikat tersebut bermaksud untuk bergerak cepat untuk mencoba mencekik pendapatan minyak Iran, termasuk mengejar pelabuhan asing dan pedagang yang menangani minyak Iran. Namun para pejabat yang akrab dengan rencana Trump tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang seberapa tekanan yang akan diberikan kepada Teheran. Yaman bersumpah akan membalas agresi sekutu Israel yakni Amerika Serikat dan Inggris. Satu di antara cara adalah dengan menyerang pangkalan Nevatim dan menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat. Mengutip Al-Mayadin pada 10 November, hal itu menurut pernyataan Hizam al-Ashad dari Biro Politik Ansarallah Yaman baru-baru ini. Menegaskan bahwa serangan sekutu Israel hanya akan memperketat tekad Yaman untuk terus mendukung Gaza dan Lebanon, sembari memperingatkan bahwa pembalasan akan segera datang. Terbaru serangan pada 9 November 2024 telah dilakukan oleh Yaman dan Brigadir Jenderal Yahya Sari buka suara, di mana angkatan bersenjata Yaman telah melancarkan operasi militer besar-besaran menargetkan pangkalan udara Nevatim di wilayah Al-Naqab sebagai bagian dari fase kelima eskalasi terhadap pendudukan Israel. Yaman sukses menjatuhkan pesawat berawak MQ-9 Amerika Serikat saat sedang melakukan operasi di atas udara provinsi Al-Jauz, menekankan bahwa Yaman telah menghancurkan total drone MQ-9 Amerika Serikat sebanyak 12. Pejuang Hizbullah berikrar dan bersumpah meraih kemenangan untuk rakyat Lebanon, serta menegaskan bahwa Hizbullah siap memberikan pasukan Benyamin Netanyahu kegagalan dan kekalahan dramatis.
Mengutip Al-Mayadin pada 10 November, hal itu diutarakan pejuang Hizbullah dalam surat bertajuk Komitmen Teguh, menegaskan kesetiaan kepada Sekretaris Jenderal Syekh Naim Kasyem, menyoroti dedikasi Teguh terhadap tujuan dan jalan perlawanan. Dalam surat menyatakan kesiapan para pejuang Hizbullah, menyebut bahwa gudang persenjataan dan pesawat pengintai nirawak Hizbullah siap untuk melawan musuh. Meyakinkan Syekh Kasyem bahwa dengan kekuatan Hizbullah siap menghancurkan impian setiap agresor serta berjanji untuk melindungi rakyat Lebanon dan keluar sebagai pemenang. Berjanji akan menjaga panji Hizbullah tetap berkibar di medan jihad. IDF terlihat membakar bendera Lebanon dan aksi dilakukan di dekat perbatasan di Lebanon Selatan. Dengan adanya aksi itu, laporan sumber utama menyebut bahwa menjadi pertanda kehancuran lantaran tak bisa melewati perbatasan. Mengutip Al-Mayadin pada 10 November, aksi itu terlihat dalam serangkaian video yang dirilis oleh IDF yang didokumentasikan secara pribadi. Terlihat IDF membakar bendera Lebanon di sebuah balkon di Lebanon Selatan. Rekaman disebut telah menggambarkan situasi dan kondisi para tentara yang ditempatkan di dekat perbatasan, di mana tidak dapat bergerak maju, melambaikan tangan ke arah kehancuran di sekitarnya yang disebabkan oleh serangan Israel sendiri di daerah tersebut. Pembakaran bendera disebut menjadi tindakan yang dianggap sebagai simbol peringatan dan provokasi. Pembakaran bendera disebut telah dipandang oleh pihak Lebanon sebagai pesan agresif, mencerminkan ketegangan yang kian memuncak. Sementara menurut analis, aksi ini dapat dilihat sebagai tanda bahwa IDF berupaya menunjukkan dominasi militer di sepanjang garis depan. Kecerdikan Hizbullah dalam menghancurkan Israel dengan memakai wilayah yang diduga telah dibersihkan oleh pasukan IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 10 November, hal itu menurut laporan dari surat kabar Israel Yediot Ahronot pada Sabtu 9 November 2024. Lebih jelasnya, Hizbullah disebut telah meluncurkan roket ke arah Evan Menachem di Al-Jalil Barat dari daerah sepanjang perbatasan, lokasi di mana pasukan pendudukan Israel diduga telah menyelesaikan operasi mereka di sana. Dengan begitu, pejabat keamanan Israel menyatakan bahwa penghentian serangan roket dari Lebanon tidak dapat dicapai hanya melalui operasi darat, melainkan juga melalui resolusi politik. Sementara itu, analis menyatakan bahwa strategi yang dipakai Hizbullah menunjukkan kecerdikan dalam memanfaatkan celah di garis pertahanan Israel, di mana menggunakan wilayah yang diindikasikan aman dan dianggap sudah terkendali oleh IDF sebagai titik serangan balik. Pendapat lainnya menyatakan bahwa kemampuan Hizbullah ini menjadi tantangan besar bagi IDF yang kini harus mempertimbangkan kembali keamanan wilayah perbatasan. Israel disebut sedang mengalami ketakutan dan kebingungan yang luar biasa, terlebih akibat dari roket Hizbullah dan milisi perlawanan lainnya saat menghujani Israel tiada henti. Mengutip Al-Mayadin pada 10 November, Channel 12 Israel bahkan harus mengakui bahwa kekuatan roket Hizbullah tetap tidak tergoyahkan, mencatat bahwa operasi tanpa henti dilakukan dengan lebih dari 150 roket diluncurkan ke Israel, termasuk 2 peluncuran yang ditembakkan ke distrik pusat, sementara banyak dari sisanya berdampak di Al-Jalil dan Golan yang diduduki. Selain itu, Amir Bar Shalom yang merupakan seorang analis militer radio Angkatan Darat Israel turut buka suara. Ia menggambarkan bahwa peluncuran roket Hizbullah yang menuju Israel Tengah sebagai luar biasa dalam segala arti kata. Dengan begitu, serangan roket dari Hizbullah ke wilayah Israel yang terus berlangsung tanpa henti menciptakan atmosfer ketakutan dan kebingungan yang luar biasa di kalangan militer dan warga sipil Israel. Terlebih setelah Hizbullah memperkenalkan senjata terbarunya, yakni rudal Fateh 110. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.